yang tahu paspor dan KTP gue, yang tahu KTP gue, paspor gue itu cuma si Boti Elia HIV dengan si Bunda Nayaka. Udah dari situ 2 orang, karena gue nggak pernah dan gue menyesal kenal 2 makhluk itu. Gue menyesal. Coba naikkan teman-teman viewersnya. Salam Elia. Shalom Kak, shalom semua, shalom. Iya. Jadi kenapa sebenarnya harus diekspos di room Kareda? Karena itu berulang-ulang. Satu, ada beberapa orang mungkin nggak tahu ada gejala apa gitu ya, kebencian yang bertumpuk-tumpuk, akhirnya jadi tawar hatinya. Berulang-ulang dibilang kalau memang menuduh ada 2 orang yang mengetahui tentang paspormu, berarti 2 orang itu dong dituduh. Kok cuman 1? Cuman si Elia doang. Kenapa si bunda-bunda itu enggak? Iya. Berarti ada kebencian yang nggak tahu lagi apa hubungannya ya, kebencian Enggak, sampai dia maki-maki. mau menumbalkan si Elia supaya dia suci. Betul. Dia mau menumbalkan Elia. Ya itu teman-teman ya, ini gini loh. Jadi setiap ada yang Kareda tampilkan itu cari ambil pesan moralnya ya teman-teman ya. Kalau barbar nggak usah diikutin. Kalau memang kalian nggak bisa barbar. Dalam hal ini teman-teman, kita orang Kristen tuh ada etika ya. Ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Kamu benci si A. Kalau benci si A terus kamu merasa jadi pahlawan begitu menuduh dia? Baru ada lagi yang di sebelah sana, data-data kekristenan dijual ke Sinandar lah. Ada tukar-tukar 1 KTP 10 juta. Apa kurang cukup rupanya Tuhan Yesus itu kasih sama kalian uang itu? Kurang banyak gitu. Ya, itu memalukan dan menjijikkan orang-orang seperti ini. Nggak tahu apa yang mereka cari. Setelah kalian membongkar, terus kalian jadi pahlawan sama siapa? RT 6 gitu. Ya, nggak diajarin orang tua kalian itu sopan sedikit ya. Udah banyak uangmu, udah pakai mobil ya, perut segendut-gendutnya, tapi sama kalian itu masih kurang banyak. Sementara yang kalian manfaatkan itu orang Kristen juga, ya, nggak ada hati nuraninya sama sekali. Terus terserah kalian mau operasi plastik mau guling-guling dengan duit itu, terserah. Tapi yang kami concern di sini, kamu tuh bawa firman Tuhan dari pagi ke pagi, terus malamnya sudah berselingkuh, berzina, bermaksiat, berdugem, entah apapun itu. Ya, jadi muak kami melihat itu, muak karena dengan memanfaatkan kekristenan. Dalam hal ini di sini ada saudara kita Elia ya teman-teman, yang masih diberikan Tuhan untuk mengabarkan tentang nama Tuhan Yesus itu, ya. Atau misalnya di seberang sana ada Bro Edis, atau di sana ada Bu Sopiatul, atau ada Pak Erben, siapapun itu, ya. Lalu ada segelintir kecoa, ya, dengan problematik dia punya pribadi, menumbalkan orang lain. Iya. Entah apa manfaatnya sama dia itu. Supaya dia bersih. Supaya dia bersih. Dan Supaya itu dia kan nggak bersih. mungkin. Bersih itu nggak mungkin karena semua orang punya masa lalu. Ya, kalau memang masa lalumu itu belum beres, selesaikan dulu. Bertobat, tutup komalmu. Lalu misalnya ada anak yang harus diurus-urus. Ada rumah tangga yang harus diperbaiki, perbaiki rumah tanggamu. Udah sesimpel itu. Nggak usah numbal-numbalin orang. Kamu iri. Ya, orang lain lebih. Mungkin ya, orang lebih demen lah. Kita bilang begitu. Ya, apalagi umur sudah bukan anak-anak. Masa sih menumbalkan anak muda? Ini sebentar deh. Ini Ya, si lanjutkan. California ini benar ini, ya. Si Agatal vs Lady Boss. Ya, Lady Boss memang orang mereka juga. Makanya, ya, si Bu Sophie yang digiring untuk salah, teman-teman. Ini benar. Ini benar. Ya. Orang ini, inilah
inilah permainan mereka, teman-teman. Inilah permainan mereka, ya. Dari segi ini si Elia ditumbalkan. Dari segi ini si pura-pura itu si yang di Malaysia itu, ya. Ya si Dubur ini bukan kompor lagi. Sudah dipastikan dia itu masih kadrun, ya. Kenapa dia mengaku-ngaku? Kalau dia udah Kristen, mengenal kekristenan itu, tidak mungkin mulutnya seperti itu. Ya, sudah saya bilang, nama Tuhan Yesus itu yang bisa, yang sanggup untuk merubah kita, teman-teman. Kalau nama itu masih hanya formalitas dalam kehidupan kita, even kamu pendeta, even kamu pastor, even kamu dokter, ya benar itu ada gelarnya. Tetapi kalau kamu belum benar-benar menjadikan sosok raja di bumi dan di surga itu menjadi panutan di dalam kehidupanmu, ya sia-sia teman-teman. Kamu belum Kristen. Ya, oke Kak Francisca. Ya. Apa itu Kristen? Kan kita ini Kristen. Kan Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ya, karena memang si itu mau diselamatkan, ya. Jadi ditumbalkanlah si Elia dan si Bu Sophie ditumbalkan si biadab itu, ya. Jadi dibilang mengumpulkan donasi untuk menjual-jual apologet, ya. Sekarang, ya, tunjukkan bukti, ya. Kalau ada, ya, orang-orang yang tinggal di luar negeri, ya. Orang-orang yang tinggal di luar negeri, ya, yang menjual-jual, ya, apologet itu. Buktikan dengan data, jangan hanya congor, ya. Dan saya sudah bilang teman-teman, saya tidak akan berhenti hanya di medsos, teman-teman, ya. Untuk perempuan ini saya tidak berhenti hanya di sini, teman-teman, ya. Tidak berhenti. Saya sudah bilang, kalau kamu si Afrida Magdalena tidak menangis darah, jangan sebut nama saya Retda Marbun. Ya, ingat itu baik-baik. Ingat itu baik-baik, ya. Jadi ini semua dia hantam, Metatron dia hantam, Elia ditumbalkan. Si nenek-nenek itu kan agak-agak apa dia? Iya, jadi aku dengarkan baik-baik teman-teman. Uang donasi-donasi yang terkumpul di si nenek itu, ya. Kenapa? Di si Lady Boss itu. Kenapa dia tidak memberi? Dia bilang tidak butuh donasi. Di saat dia ketahuan menjelek-jelekkan si nenek itu, ya, si Lady Boss itu, dia bilang dia kelaparan, ya kan? Dia bilang dia ini begini, si Metatron menelepon si nenek itu, ya. Ditelepon si nenek itu untuk klarifikasi, enggak, si Metatron lagi kerja, teman-teman. Dia pasti nanti bisa memantau di bawah aja, ya. Jadi dia tidak bisa naik karena dia lagi kerja, ya. Jadi diklarifikasi, dia malu. Disitulah dia kabur. Di situ dia kabur, dia di dalam kereta waktu itu katanya dia mau ke Thailand. Dia minta uang itu ke si nenek itu. Ya si nenek itu tidak mau memberi. Karena apa? Dia kan kalau misalnya dia apa-apa, nanti kan si nenek itu yang jadi bermasalah. Ya, tapi uang-uang yang dari Amerika, yang dari pendeta udah nyampe ke dia. Tapi dia bilang kan dia tidak butuh donasi apa segala macam. Sebenarnya dia mengejar uang donasi yang terkumpul di Denet itu, yang dari Ko Alengso. Tetapi sekarang kenapa mulutnya bilang bahwa kami yang di luar negeri ini adalah sindikat? Ya, ini harus bertanggungjawabkan. Sudah banyak yang kita rekam teman-teman, ya. Iya, uang sekoper lagi, ya, yang dari Leni Wijaya itu, ya, dari spender, ya. Banyak sekali kebohongannya. Ya, ini harus kita bongkar dan harus ditenggelamkan. Cuman masih sayang orang-orang masih ada di sana, ya kan, masih fokus untuk mengikuti dan percaya dengan narasi-narasi si babi jalang ini, si Hoda jalang ini, ya. Jadi, ya, dia ketahuan menjelek-jelekkan si nenek itu, katanya dia kelaparan. Akhirnya ya, si Prof Meta menelepon si nenek itu, ya. Setelah ditelepon, diklarifikasi, dan si nenek itu kebetulan mempunyai bukti bahwa dia lagi live makan bakmi babi. Ditunjukinlah video itu. Akhirnya Prof Meta menelepon si Hoda Jalang ini. Ya,
menelepon si Hoda Jalang ini klarifikasi. Pertama dia menentang, tapi Prof Meta langsung menunjukkan video itu. Akhirnya dia malu, tidak memperpanjang lagi omongan. Habis itu dia beres-beres langsung kabur. Ya. Langsung kabur. Habis lagi di jalan dia memberitahu ke si Lady Boss. Si Lady Boss bertelepon, "Kamu kemana?" Ya. "Aku begini. Tolong kirimkan uang donasi itu ke rekening." Dikasih nomor rekening ke si nenek itu. Ya, narasi-narasi dia sekarang Edistarian, ya kan, binatang, ya kan. Sorry ya, Hoda Jalang, kamu kan pasti di bawah kan ini, ya. Ingat baik-baik, ya. Kamu kan buru marbun kan, anjing. Sekarang lawanlah buru marbun yang satu ini. Lawan, kecil. Saya merasa super herder yang bisa. 7, ya. Ternyata buat yang mendidik di bawah kau ya, dubur ya. Menghargai privasi dia, jadi namanya dia nanti sama namanya dia tuh saya tutup ya. Cuma biar aku tuh mau kasih tahu yang pegang dia punya data itu sebenarnya siapa gitu loh. Tuh kan. Jadi pas dia bilang saya yang nyebarin atau saya punya KTP atau apanya dia, nanti saya tunjukin semua chatnya. Saya dengan dia, saya dengan Bonaka yang di Malaysia, saya dengan Laimetatron, saya dengan si Paslav. Di dalam itu apakah ada pesan yang kehapus atau KTP yang terkirim atau apa, nanti kalian lihat sendiri ya. Nanti kalian lihat sendiri lah pokoknya. Nanti kalian biar bisa tahu gitu loh, dia ini aduh jahat banget. Dia bisa-bisanya ngefitnah orang itu nggak main-main gitu loh. Saya yang nyebarin dia punya paspor tuh ngeri banget itu. Iya. Itu udah dari dulu sih, cuma aku milih diam dan aku tuh bukan tipe orang yang klarifikasi loh sebenarnya. Bahkan ya Kak Reda ini aja aku nggak follow sebenarnya. Iya, Ya, kami nggak berteman sorry ya, teman-teman ya. teman-teman, ya. Dan ya jangan kita nggak digiring berteman juga. sama Kak Betul. Reda ini, saya nggak berteman ya. Betul. Dan saya pun tidak follow Elia, teman-teman. Nggak. Boleh dicek. Iya, Ya, gitu. silakan, Bu. Cuma ya kayaknya terlalu lama diem nggak baik juga ya. Jadi ya. Tadi aku naik ke roomnya si Bu Linci ya. Bu siapa sih? Tante Ija itu. Bu Linci. Itu aku tadi beliau kayaknya ada acara atau apa gitu, jadi langsung end gitu. Jadi aku nggak sempat ngomong tadi di sana. Padahal di sana tadi ada Agatha. Nah kayaknya di sini aja lah ya. Iya. Dan pasti kamu dihantam di sana. Apa, Bu Sophie? Silakan. Iya. Ya itu nggak usah lah, pakai dibuka-buka aja. Kalau bilang aja sama Agatha, aku tidak melakukan itu, udah selesai. Nggak usah diperpanjang masalah kayak gitu. Nggak baik berantem. Ya, tunggu aja dulu, Bu. Nggak ada yang berantem di sini, Bu. Udah. Nanti aja dulu, Bu Sophie. Duduk manis dulu di sana ya. Duduk manis dulu di situ. Ya, duduk manis. Bro Amin, apa tadi? Bro Amin 1 menit, silakan. Cepat. Sebenarnya para apologet ini kasihan. Contoh, misalnya nih, dulu ketika Elia dengan si LW ya, kalau nggak salah ya, pernah ke Malaysia atau pernah ke ini ya. Itu kok Alengso, nah kan sama pendeta Nehemia sempat menelpon LW, mau berbicara ke Elia. Mau diberikan bantuan keuangan, tapi LW tidak mau, harus melalui dia. Kan kasihan juga ini anak dimanfaatkan sama si. Udah lah sama Pak, si itu udah LW. masa lalu Pak, nggak apa-apa Pak. Itu nggak usah diurus lah. Ya, terus Cuma- yang kedua bentar dulu, yang kedua nih, yang itu kan 200 US dollar tuh, Kak Reda, 3 jutaan. Aku mau nanya sama si Elia, kalau hotel yang biasa-biasa aja 500 ada nggak di Malaysia? Nggak tahu sih, aku kemarin nggak tahu Pak. Soalnya aku Ya, sekarang kalau 2 hari doang, anggaplah 500 udah 1 juta. Sisanya kemanain Kak Reda? Apakah waktu makan bersama Agatha pakai uang itu juga ikut menikmatin dong? Oke. Betul nggak Kak Reda? Kan 200 US dollar nih.
Nanti Ya kita daripada bahas Hemi lah, si nenek itu, dihitung. bro ya. Si nenek itu lebih dalam nanti di luar lah itu. Sekarang kita, oke, ini udah 500 lebih. Kita kasih waktu dulu untuk Elia ya. Di record teman-teman ya. Kita mulai. Sekarang ini supaya fitnahan ini, karena fitnahan itu lebih kejam dari pembunuhan ya, pembunuhan teman-teman ya. Dan ini sudah diamkan sudah lama ya. Dan tadi memang ternyata Elia mau masuk ke room si Dubur ternyata tadi ya. Cuman karena udah ini makanya sekarang lah waktunya yang tepat, karena walaupun ini disebut room membela si Edis, tidak ada. Di sini tidak ada membela. Siapapun yang memang butuh untuk diklarifikasi, di sini adalah tempat yang sangat pantas ya. Silakan Elia, silakan.